Halo semuanya, selamat datang di pemaparan materi kita kali ini. Pernah nggak sih Anda membayangkan penelitian itu ibarat membangun sebuah rumah dari nol? Nah, hari ini kita bakal ngebahas fondasi paling krusial dari rumah tersebut, yaitu kerangka teori dan pengembangan model konseptual. Coba bayangkan, Anda nggak mungkin kan pasang atap kalau fondasinya aja belum ada. Sama persis dengan penelitian. Kalau Anda nekat langsung ngumpulin data tanpa kerangka yang kokoh, saya jamin penelitian Anda bakal langsung runtuh. Oke, kita intip sedikit agenda hari ini. Ibarat membaca cetak biru arsitek, kita akan mulai dari memilih teori yang tepat, membangun kerangka berpikir, merumuskan hubungan antar konsep, menyusun hipotesis, merancang model, dan akhirnya menentukan variabel serta indikatornya. Lengkap banget kan? Nah, mari kita mulai dengan tahap pertama kita, meletakkan fondasi, alias memilih teori yang tepat. Disinilah banyak banget peneliti pemula yang jatuh ke dalam lubang yang sama. Dengar ya, teori itu bukan sekedar pajangan. Itu bukan cuma ornamen akademik yang Anda masukin ke bab 2 biar skripsi atau paper Anda kelihatan tebal dan pinter. Nggak sama sekali. Teori adalah perangkat analitis yang aktif bekerja. Dia itu semacam alat berat yang benar-benar ngebantu Anda menggali dan menafsirkan data di lapangan. Jadi gini, kita harus bisa membedakan dengan jelas antara teori utama dan teori pendukung. Teori utama itu ibarat pusat gravitasi penelitian Anda, pilar struktural paling utama penopang rumah. Dialah yang paling kuat menjelaskan inti masalah Anda. Tapi, karena masalah di dunia nyata itu super kompleks dan multidimensional, satu pilar aja biasanya nggak cukup. Disitulah teori pendukung masuk sebagai balok penyangga ekstra. Mereka memberikan lensa tambahan buat melihat sudut-sudut realitas yang nggak terjangkau sama teori utama tadi. Terus gimana cara milihnya? Tolong jangan cuma milih teori gara-gara lagi tren atau karena cutting Anda sering pakai itu. Anda harus pakai 5 kriteria ketat ini. Pertama, apakah teorinya benar-benar nyambung sama masalah Anda? Kedua, apakah konstruksi konsepnya jelas? Ketiga, seberapa kuat daya jelaskannya? Keempat, cocok nggak sama metode yang bakal Anda pakai? Dan yang terakhir, relevansi kontekstualnya. Ingat loh, teori yang sukses di luar negeri belum tentu asumsinya pas kalau diterapin di konteks lokal kita. Oke, fondasi sudah siap. Sekarang kita masuk ke tahap kedua, merakit strukturnya, atau membangun kerangka berpikir. Satu hal yang wajib diingat, kerangka berpikir Anda itu bukanlah sekedar gambar kotak-kotak dan tanda panah yang kelihatan estetik di kertas. Bukan. Kerangka berpikir adalah jembatan intelektual Anda. Ini adalah alur logika yang sangat ketat yang berfungsi buat menjustifikasi kenapa sih Anda melakukan penelitian ini dengan cara seperti ini. Dia menghubungkan masalah mentah, teori pilihan Anda, dan rancangan analisisnya jadi satu kesatuan yang masuk akal. Supaya kerangka ini nggak gampang ambruk, Anda wajib ngikutin 4 langkah berurutan ini. Pertama, pastikan identifikasi masalah Anda spesifik. Kedua, pilih teori utama yang relevan. Ketiga, nah ini yang paling krusial, bangun argumen logisnya. Jelaskan alasan kenapa konsep A bisa berpengaruh ke konsep B. Terakhir, baru deh Anda rancang analisisnya. Kalau Anda lompat-lompat, jembatan logika Anda dari tinjauan pustaka ke desain riset bakal putus di tengah jalan. Sekarang, mari kita mulai menyambungkan kerangka tersebut. Kita masuk ke tahap merumuskan hubungan antar konsep. Sebelum kita mulai pasang instalasi listrik dan perpipaan di rumah kita ini, kita harus batasi dulu apa yang kita maksud dengan konsep. Konsep itu pada dasarnya adalah abstraksi intelektual. Fungsinya buat menyederhanakan realitas dunia yang super ruwet jadi unit-unit pemikiran yang lebih spesifik dan bisa dikelola. Contohnya nih, kata kepuasan pelanggan atau motivasi. Anda harus membatasi makna kata-kata itu secara ketat sesuai dengan lensa akademik Anda, biar pembahasannya nggak melebar kemana-mana. Dan waktu Anda mulai menghubungkan konsep-konsep tadi, ada satu pantangan besar. Jangan pernah menghubungkan sesuatu cuma karena kelihatannya masuk akal atau cuma mengandalkan feeling Anda. Penelitian ilmiah menuntut hubungan yang berbasis teori. Ia harus argumentatif dan didukung oleh bukti empiris. Kalau Anda nekat cuma modal asumsi intuitif atau logika tongkrongan sehari-hari, siap-siap aja fondasi argumen Anda hancur lebur saat diuji oleh dosen penguji. Selanjutnya, kita masuk ke tahap fungsional bangunan kita, menyusun hipotesis dan proposisi. Yang paling menarik dari bagian ini adalah jalur metodologi yang Anda pilih, entah itu kuantitatif atau kualitatif, bakal mengubah 100% jenis pernyataan yang harus Anda buat. Kalau Anda jalan di jalur kuantitatif, Anda merumuskan hipotesis, karena Anda mau menguji angka dan variabel secara formal. Tapi kalau Anda di jalur kualitatif, Anda merumuskan proposisi. Tujuannya bukan untuk diuji secara statistik, melainkan sebagai pedoman arah untuk mengeksplorasi konsep tersebut lebih dalam. Tapi hati-hati ya, jangan sampai terjadi korsleting di sini. Kesalahan yang paling sering saya lihat adalah merumuskan pernyataan tanpa dasar konsep yang jelas, nggak nyambung sama masalah awal penelitian, atau kata-katanya terlalu ngambang.
Dan yang paling fatal, menganggap korelasi itu sama dengan kausalitas. Ingat, cuma karena dua hal terjadi barengan, bukan berarti yang satu adalah penyebab terjadinya yang lain. Salah membedakan ini bakal bikin seluruh hasil analisis data Anda berantakan total nanti. Oke, semua komponen logisnya sudah siap. Saatnya kita terjemahkan semuanya jadi cetak biru 3 dimensi yang utuh, merancang model konseptual. Nah, waktu Anda menggambar jalur interaksi yang rumit ini, Anda wajib paham banget bedanya mediasi dan moderasi. Mediasi itu menjelaskan bagaimana prosesnya atau mekanisme internalnya. Misalnya, kualitas layanan meningkatkan loyalitas itu lewat kepuasan pelanggan. Kalau moderasi itu menjelaskan kapan atau kondisi eksternalnya. Contohnya, pengaruh pelatihan ke kinerja karyawan bakal sangat kuat kalau motivasi karyawannya memang tinggi. Jadi ingat terus, mediasi itu proses internal, moderasi itu kondisi eksternal. Sebelum Anda dengan bangga mempresentasikan cetak biru 3D ini ke dosen pembimbing atau komite tesis, tolong evaluasi dulu pakai kriteria ini. Apakah secara konseptual memang masuk akal? Apakah terminologi yang dipakai konsisten di dalamnya? Terus, realistis nggak buat dikerjain pakai metode, waktu, dan anggaran yang Anda punya? Dan yang terpenting, keseimbangan kompleksitas. Jangan sengaja bikin model yang super word cuma biar kelihatan canggih. Pastikan model itu tetap koheren dan benar-benar bisa diuji di lapangan. Akhirnya kita sampai di tahap material konkret. Waktunya membawa ide abstrak kita ke dunia fisik, mendefinisikan variabel dan indikator. Sebuah konsep itu cuma bakal jadi ide yang melayang-layang di awan sampai Anda berhasil mengubahnya jadi variabel. Variabel itu wujud operasional dari konsep. Syarat utamanya apa? Ya dia harus punya variasi dan bisa diukur atau diobservasi langsung. Umur itu variabel karena setiap orang angkanya beda. Tingkat stres juga variabel. Kalau sesuatu itu nggak punya variasi sama sekali di dalam penelitian Anda, berarti itu bukan variabel yang bisa dipakai. Biar lebih gampang wujudinnya, ikuti urutan praktis ini. Pertama, pegang dulu konstruk teoretis Anda yang abstrak tadi. Kedua, identifikasi wujud variabelnya. Dan ketiga, turunkan lagi jadi indikator yang terukur. Ibaratnya, ini tuh proses turun tangga dari langit teori yang tinggi banget sampai menapak ke bumi berupa pertanyaan kuesioner atau titik data di survei Anda. Kenapa ini penting? Karena tanpa indikator yang terukur, responden Anda nggak bakal ngerti harus menjawab apa. Sebagai penutup pemaparan materi kali ini, saya mau meninggalkan satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat Anda renungkan. Nanti pas Anda ngecek draft proposal riset Anda sendiri, coba tanyakan ini ke diri Anda. Apakah model konseptual Anda ini benar-benar mencerminkan logika penelitian yang solid, atau jangan-jangan itu cuma sekedar gambar kotak dan panah yang kelihatannya estetik, tapi ternyata kosong melompong secara akademik? Tantangan buat Anda sekarang adalah memastikan rumah yang Anda bangun benar-benar berdiri di atas fondasi yang kokoh. Oke, sekian dulu dari saya. Selamat meneliti dan sampai jumpa.